Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Mulia Putri, perwakilan dari kelompok 7. Di sini saya dan teman-teman akan membahas tentang analisis dampak aksesibilitas kredit digital atau paylater terhadap kesejahteraan konsumen. Sebelum itu, ada yang tahu nggak sih paylater itu apa? Paylater adalah sebuah layanan kredit digital atau sistem pembayaran yang memungkinkan konsumen untuk membeli barang atau layanan terlebih dahulu, kemudian melakukan pembayaran atau pelunasan di waktu yang akan datang. Di sini ada nggak sih yang belanja online di halaman pembayarannya sering banget atau bahkan mengklik tombol Buy Now Pay Later alias Pay Later. Layanan kredit digital ini sedang marak banget di kalangan masyarakat, khususnya di generasi muda kayak kita sekarang ini. Kenapa bisa marak banget? Ya karena proses pendaftarannya cepat, syaratnya nggak ribet, dan bisa langsung dipakai saat itu juga. Di satu sisi, fitur ini emang terasa membantu banget dan memberikan fleksibilitas saat kita butuh dana cepat atau ingin mengatur keuangan jangka pendek. Tapi sadar gak sih, di balik kemudahan itu semua ada risiko yang diam-diam akan merenggut kesejahteraan finansial kita kalau kita tidak mempergunakan atau memakainya dengan baik dan bijak. Nah, sebelum kita bahas dampaknya lebih jauh, mari kita lihat dari sudut pandang ekonomi syariah. Dari kalian ada yang penasaran gak sih? Paylater itu diperbolehkan tidak ya oleh Islam? Secara konsep, paylater memiliki kesamaan seperti akad jual beli istijar, yang dimana sebagian ulama memperbolehkan praktik ini asalkan semua aturan main, harga, dan ketentuannya sudah sangat jelas dan disepakati secara transparan oleh kedua belah pihak saat awal transaksi. Jadi, paylater bisa dianggap boleh sesuai prinsip syariat asalkan selama syarat dan ketentuannya terpenuhi. Tapi ingat, esensi ekonomi Islam melarang kita untuk berperilaku berlebihan. Pembahasan berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Aska Taskia. Faktanya, kemudahan akses kredit digital ini seringkali memicu perubahan perilaku yang justru merugikan kesehatan keuangan kita. Berdasarkan studi literatur yang digunakan, ada beberapa dampak negatif yang sering terjadi. Yang pertama, memicu perilaku konsumtif dan impulsif. Karena kita tidak perlu keluar uang tunai saat transaksi, kita cenderung gampang lapar mata dan membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Dan yang kedua, terjebak dalam praktik tabzir atau pemborosan. Sikap menghabiskan uang secara sia-sia ini marak banget menimpa kelompok mahasiswa atau mereka yang belum matang dalam menggunakan keuangan. Kita jadi lebih sering menuruti keinginan daripada kebutuhan utama. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu penumpukan utang dan denda. Kalau kita pakai terus-terusan tanpa kontrol, tagihan akan menumpuk. Alhasil, uang yang harusnya bisa dipakai untuk kebutuhan pokok, menabung, atau investasi malah habis hanya untuk membayar cicilan dan denda keterlambatan. Next, selanjutnya. Perkenalkan, nama aku Daninya Hairunida. Terus gimana dong caranya biar kita bisa menikmati kemudahan teknologi ini tanpa perlu mengorbankan masa depan finansial kita? Kuncinya cuma ada dua hal teman-teman, literasi keuangan dan juga pengendalian diri atau self-control. Dari segi literasi keuangan, sebelum kamu klik setuju, kita harus benar-benar paham aturan mainnya, berapa cicilannya, bunganya, hingga denda yang mengintai kalau kita telat bayar. Jangan asal pakai tanpa tahu konsekuensi jangka panjangnya.
Dari segi pengendalian diri, kita harus melatih kedisiplinan dalam mengatur anggaran. Salah satu tips praktisnya, kamu bisa memanfaatkan fitur spending tracker atau pelacak pengeluaran yang biasanya ada di aplikasi Paylater. Fitur ini membantu kita memantau pengeluaran secara real time, biar tahu batasan dan gak kebablasan belanja. Kesimpulannya, Paylater hanya sebuah alat teknologi. Dia bisa menjadi kawan yang sangat membantu urusan keuangan kita, atau justru menjadi lawan yang akan menjerumuskan kita ke dalam lingkungan utang yang akan membuat kita pusing. So, semua itu tergantung dari bagaimana kita mengelola secara bijak. Yuk, mulai dari sekarang menjadi konsumen digital yang cerdas dan melek finansial. Pentingkan dulu kebutuhan, bukan gengsi yang ditinggi-tinggikan. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Share video ini ke teman-teman kamu yang sering banget pakai Paylater ya. Bye. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're